Kali ini keluarga Belalahan berkunjung ke salah satu tempat olahraga yang terkenal di Kalimantan Timur. Inilah Stadion Utama Palaran. Tempat ini sangat luas dan memiliki gedung-gedung cabang olahraga lain selain stadion sepak bola. Hanya saja kondisi terkini sangat tidak terawat yang menjadikan bangunannya rusak dan ditumbuhi tanaman liar. Dan kami berusaha untuk masuk dan melihat kondisi di dalam lapangan, namun nihil karena pintunya dikunci. Terlihat sepanjang lorong jalan, nampak jalan yang sudah hancur dan cat bangunan sudah banyak ditumbuhi lumut dan kerak. Tak luput pondasinya juga mengalami rusak dan keropos yang sangat membahayakan masyarakat yang berkunjung ke sini. Kami pun menelusuri tempat cabang olahraga yang lain, ternyata sama. Bangunannya banyak yang rusak dan perlu adanya perbaikan menyeluruh jika ingin kondisinya kembali seperti semula. Banyak kisah dari warga setempat mengenai tempat ini adanya hal mistis dan gaib. Pantas setiap menelusuri tempat ini bulu kuduk merinding. Tonton video lengkapnya, tetap stay tune di channel Keluarga Belalahan. Keluarga adalah pondasi kebahagiaan yang kuat dalam hidup kita. Semakin banyak rintangan yang kita hadapi, maka semakin kuatlah pondasi keluarga kita. Di dalam perjalanan, kami banyak belajar tentang arti cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tujuan perjalanan kami adalah menikmati hidup dari lelahnya rutinitas yang seolah-olah memenjarakan hidup kami. Kami ingin bebas seperti burung yang akan pergi kemana saja tanpa ada batasan waktu. Itulah nilai arti sebuah hidup pada level tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya guys. Kembali lagi di Keluarga Belalahan. Pagi ini kami mau jogging jalan ya guys. Tapi jogging di salah satu tempat yang sebenarnya udah nggak kepake lagi ya dalam event olahraga. Dimana itu lihat aja nanti ya tempatnya di mana. Dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kita tambah semangat untuk bikin videonya ya. Jangan lupa subscribe. Setiap pagi weekend, kami sekeluarga selalu beraktivitas keluar rumah, baik itu olahraga ataupun jalan-jalan. Pada episode kali ini, kami main ke salah satu gedung olahraga, namanya Gor Palaran, di mana di sana terdapat Stadion Utama Palaran yang merupakan kebanggaan warga Kaltim yang sempat menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia, yang pernah digunakan pada final Liga Gubernur Kaltim tahun 2016. Namun kini nasibnya sudah tidak secantik dulu lagi. Banyak bangunan yang sudah tidak terawat serta butuh perhatian khusus dari pemerintah agar dilakukan perbaikan demi perbaikan supaya bisa kembali menjadi stadion kebanggaan warga Kaltim. Nah, akhirnya kita sekarang udah nyampe di tempat event olahraga, yaitu Gor Stadion Palaran ya. Yang dulu di sini sempat tempat menjadi pertandingan ya bola yang sangat menarik ya. Dan aku juga dulu sempat di sini nonton final
Piala Gubernur Kaltim tahun 2016, yaitu pada saat finalnya Madura United versus Pusamania Borneo FC, dan sekarang yang disebut dengan Borneo FC ya. Dan itu akhirnya memenangkan klub asal Samarinda Pusamania Borneo FC dengan skornya 1-0. Nah, untuk saat ini Stadion Palaran ini sudah nggak berfungsi lagi guys. Dan bagaimana di dalamnya, dan kita lihat ya nanti sekelilingnya, kenapa kok udah nggak berfungsi lagi dan udah nggak pernah dipakai lagi dalam event olahraga. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Let's go. Hai teman-teman semua, kita lagi ada di Stadion Palaran. Nah, di belakang saya ini ya guys. Nah, ini Gor Palaran ya. Stadionnya besar banget ya, dan mempunyai halaman yang sangat luas. Di dalam area kawasan Stadion Palaran ini banyak gedung-gedung olahraga ya, seperti bulu tangkis, pencak silat, kolam renang ya. Dan kita nanti coba ya mau melihat ke dalam, apakah bisa ya kita masuk ke dalam nanti. Nanti kita mau lihat keadaannya seperti apa yang di sana. Tempat kenangan apa yang pernah kita datangin di Stadion Palaran? nonton berdua sebelum ada kakak. Jadi setelah pernikahan jelang berapa bulan atau ada 1 tahun, terus ada pertandingan di sini. Jadi kita berdua nonton di sini dan belajar mobil di sini, tau nggak? Jadi tempat Stadion Palaran ini sangat berkesan ya bagi kami. Yang pertama itu di awal pernikahan kami ya, sebelum kita punya anak, kita sempat dulu nonton final Piala Gubernur Kaltim ya. Ya. Pada saat itu Madura United versus PBFC ya, dan akhirnya menang tuan rumah dengan skor 1-0. Dan di sini juga tempat istriku belajar mobil ya kemarin ya. Iya, betul sekali. Nah, oke guys, udah penasaran banget nih, kita mau lihat keadaan di dalamnya seperti apa, dan kita nanti siapa tahu ada orang yang bisa kita tanya-tanya tentang Stadion Palaran ini, nanti akan kita coba cari informasinya. Ayo, let's go. Halo guys, dan sekarang kita mau naik ke atas ya, mau melihat sekeliling Gor Stadion Palaran. Tempatnya luas banget ya. Di sini juga dijadikan sebagai tempat area jogging ya untuk warga sekitar, dan di sebelah sana itu ada, mungkin nggak tahu ya, setiap weekend kali ya, di situ ada permainan anak-anak dan menjual berbagai jajanan cemilan ya. Nanti kita juga mau ke sana ya, lihat ya. Adek tuh, yang paling kecil ngambek. Ayo. Lupa bawa raket lagi tadi guys, lupa bawa raket. Mau ngapain? Cuman bawa jamu. Mau main badminton? Iya ya. Tuh coba lihat, ada yang main badminton. Jadi kan pengen juga sambil main badminton. Itu. Hah? Ini jamu. Jamu dibawa guys. Olahraga ya, satu-satunya olahraga yang bawa jamu cuma dia aja. Salah satu akses untuk menuju Stadion Palaran yaitu dengan jalan kaki ya guys. Jadi untuk mobil itu hanya parkir di bawah situ aja. Sebenarnya sih kalau untuk mobil tuh memang ada disediakan memang sih di daerah sana. Dan karena ini stadionnya udah nggak kepake lagi, terus juga dipakai untuk jogging juga, jadi mereka parkir mobil ya di bawah di situ aja. Dan yang bisa naik itu cuma sepeda motor. Nah, ini aku tepat di bawahnya ya, Stadion Palaran. Ya, dilihat dari segi bangunannya aja tuh udah nggak terawat lagi ya. Banyak semen-semennya udah pada keropos, tuh juga warnanya juga udah pada kusam ya.
tepat di depan pintu masuk tribunnya Stadion Palaran ya. Dan saya tanya dengan warga sekitar yang jogging di sini, mereka bilang itu nggak bisa masuk ke dalam ya, karena dikunci. Mungkin ya karena keamanan juga, takutnya ada barang-barang yang berharga di dalam hilang ya. Untuk masuk ke tempat Stadion Palaran ini sebenarnya saya ini kan ada di lantai 2 ya, yang paling atas, dan di bawah tuh juga ada pintu untuk masuk ke dalam. Itu ada beberapa gate gitu, kalau nggak salah 5 kalau nggak salah dulu ya. Dan ya kemungkinan kita nggak bisa masuk ke dalam, cuman hanya bisa nge-shoot dari luar aja. Nanti kita akan coba mampir ke pintu tribun bawah ya, siapa tahu kita bisa masuk ya. Nah ini guys ya, tepat di depan pintunya, kita coba buka ya. Dikunci. Nah dalamnya seperti itu nah guys, kosong, jadi tidak ada apa-apa. Nah ini juga oh ini bisa bisa apa enggak? Oh dikunci, bisa apa enggak ya? Oh dikunci guys, nggak bisa, hanya bisa kebuka sampai sini aja, selebihnya nggak bisa masuk. Ya, kita sekarang mau turun ya guys, mau lihat pintu masuk di bawah ya, tribun bawah. Dan kita lihat, semoga kita bisa nge-shoot keadaan di dalam lapangan Stadion Palaran ya. Kita bisa lihat sendiri tadi ya, banyak ya bangunan yang sudah kusam, terus juga semen-semennya udah pada keropos ya. Ya semoga lah ya, untuk pemerintah khususnya daerah Kaltim ya, semoga bisa menjadikan fungsi ini kembali seperti semula ya. Biar kalau misalkan ada event olahraga apapun, sepak bola ya, biar Kaltim menjadi rame lagi ya stadionnya. Karena di Kaltim ini banyak guys stadion. Kalau khusus di Samarinda tuh aja tuh ada 3 stadion Segiri, Stadion Palaran yang ini, sama satunya lagi stadion di Kadri Oning ya, atau dulu disebut Stadion Gor Sempaja. Kalau untuk tampilan di bawahnya, dari kita ya, dari berhadapan dari Stadion Palarannya itu, tadi kita di atas itu ya, naik, kita coba masuk ke pintu masuknya di situ ya, di atas. Dan ini tuh lorong ya, lorong di bawah itu bisa juga masuk ke dalam. Itu pintu masuknya juga ya guys. Nah cuman untuk sekarang kondisinya ya, di sini terlihat ya, bangunannya juga udah kelihatan udah nggak terurus lagi ya. Nah nanti kita akan coba mau masuk ke dalam sana, mau lihat ya apakah kita bisa nge-shoot dari dalam atau memang benar-benar dikunci sama pintu, sama sekali kita nggak bisa ngeliat ke dalam. Oke guys, kita langsung masuk ke dalam ya. Nah ini guys, untuk lorongnya ya, kita udah mendekat ke area sini ya kan. Dari segi tanahnya aja udah nggak terurus lagi tuh bangunannya ini udah nggak dicat ya. Kita lihat nih, Stadion Palaran ini cukup besar ya guys ya, untuk halamannya aja besar sekali. Dan ini
termasuk salah satu stadion kebanggaan warga Kaltim ya, khususnya Samarinda. Tuh. Banyak rerumputan yang tumbuh ya di area sekitar sini. Oh. Nah, di sini juga ada tempat area apa ya? Lari ya. Kalau nggak salah ya, ini tempat yang biasanya digunakan untuk lari itu kan. Tuh. Nah, ini guys, ya. Tepat di depan pintu masuk yang di bawah ya. Untuk sekarang stadion ini masih berfungsi ya di dalamnya, tapi itu digunakan untuk peserta turnamen ya, turnamen sepak bola U12 dengan U19. Dan Stadion Palaran ini biasanya juga bisa kok untuk disewa untuk teman-teman yang bagi ingin mau main bola tuh bisa. Kayaknya sih bisa ya. Nah, ternyata itu masih belum bisa ya guys ya. Nih, masih dikunci di dalamnya. Pintu sebelah situ juga sama dikunci. Kita bisa lihat ya dari luar sini aja itu stadionnya. Kalau dilihat dari luar ya sepertinya sih rumputnya masih bagus ya. Cuman hanya bangunannya aja, mungkin di tempat tribun-tribunnya itu guys, itu udah kursinya udah banyak yang patah, terus banyak ditumbuhi tanaman liar gitu sih. Yang kemarin yang saya lihat, yang saya lihat di media sosial ya guys. Ya kan, benar kan, sesuai dengan prediksi sepertinya nih udah dikunci. Dan tadi kita juga udah buktikan ternyata juga pintunya dikunci. Oh iya, di Gor Stadion Palaran ini saya dulu sempat ya ngajarin istri itu belajar mobil di kawasan sini. Nah, saya sempat bertanya ke salah satu pedagang yang biasanya menjajakan jualannya di sini ya. Itu saya sempat bertanya, dan apakah dengan kondisi seperti ini khususnya ya malam atau menjelang malam atau sore itu ada kejadian horor atau seperti apa? Mereka bilang ada ya. Cuman untuk tempatnya itu terkadang ada gedung-gedung yang biasanya yang sering melakukan penampakan guys. Nah, cuman itu benar apa tidak aja ya wallahu alam ya, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas ya, kalau misalkan tempat yang sudah tidak pernah dihuni, terus juga tidak pernah di tempat tinggali, itu pasti dihuni oleh salah satu makhluk yang tak kasat mata ya. Nah, ini tempat salah satu pintu masuk menuju ke stadionnya guys ya. Ini yang dari bawah ya. Nah, ini dikunci, digembok ya. Jadi kita nggak bisa masuk guys.
Ya, alhamdulillah ya. Aku bersyukur sekali ya tadi ketemu salah satu anak ya. Ya untuk ukuran badannya slim lah ya, ramping gitu. Dan dia bisa ya masuk ke dalam area stadion ya. Yang jelas itu saya tuh nggak bisa masuk ya karena bentuk badan saya juga lumayan besar ya dan agak gemuk. Jadi saya nggak bisa masuk ke dalam area Stadion Palaran. Dan aku berhasil ya melihat di dalam kondisi lapangan Stadion Palaran itu. Ternyata ya sebenarnya untuk lapangan stadionnya tuh masih bagus guys. Cuman hanya saja butuh perawatan yang maksimal ya. Seperti ya tadi rumputnya udah mulai memanjang. Terus juga untuk di penonton, tribun penonton itu ditumbuhi tanaman-tanaman liar ya. Sebenarnya itu gampang sekali ya untuk dibasmi gitu loh, pakai pestisida atau segala macam. Dan itu pasti kembali hasilnya mulus. Cuman saya nggak tahu kenapa stadion ini tidak dirawat gitu loh. Apakah karena faktor anggaran, saya kurang tahu ya. Dan saya mohon maaf ya untuk kepada pihak manajemen ya Stadion Palaran, karena tadi saya ngambil ya gambar Stadion Palaran di dalamnya. Ternyata itu masih bagus ya, masih bagus, masih sangat bagus. Dan mohon maaf atas video saya ini, saya minta izin ya, karena saya penasaran sekali. Saya bikin video ini tidak bermaksud untuk menjelekan atau apa. Memang faktanya Stadion Palaran ini kurang terawat. Dan saya berharap untuk pemerintah sekitar, khususnya Samarinda, tolonglah Pak, untuk Stadion Palaran ini tolong dibenahi dan dirawat. Ya, karena Stadion Palaran ini merupakan salah satu kebanggaan warga Kaltim. Jadi kalau misalnya ada event olahraga terbesar, sepak bola, ya siapa tahu stadion kita bisa terpilih menjadi salah satu tuan rumahnya. Oke Pak. Halo, di area halaman bawah ya Stadion Palaran ini nih, yang hitam-hitam box ini ya guys, itu namanya booth. Mungkin dipakai untuk jualan ya, jualan nggak tahu ya dibukanya kapan, saya kurang tahu. Dan ada event acara apa saya kurang tahu ya, tapi yang jelas ini sepertinya buat jualan ya. Nah, setelah kita jalan-jalan melihat sekeliling ya kawasan Stadion Palaran, dan sekarang saya mau ajakin anak-anak ya bermain, nggak tahu tuh mainan apa ya, mungkin mainan kayak pasar malam gitu ya guys. Dan dari tadi juga dia minta pengen dibawa ke sana, ya nggak Bun? Iya, sekalian kita makan cemilan, cheating day lagi ya guys. Jadi sebenarnya tuh bukan jogging ya, jatuhnya tuh bukan olahraga, tapi kita jalan-jalan cari kulineran, ya nggak? Iya, bisa dibilang cari kulineran, tapi ya kita nggak, kita lihat dulu aja di sana ya, ada apa gitu. Yang dan juga mereka udah pada minta mau diajak main ke sana. Ya udah kita coba ke sana ya. Sini. Ada yang mau kemana? Main. Main apa? Main mobil-mobilan. Main mobil-mobilan. Ya sudah. Rambutnya kenapa itu nggak diikat? Nggak mau? Oke. Ya sudah, kita yuk datangin Bunda yuk. Ayo. Nah, kita sekarang udah nyampe di tempat mainannya. Di sini cuman ada pasir, terus apa tuh? Main apa itu? Wahana apa ya? Balon. Terus ada mancing. Dan anak-anak maunya si kakak melukis, si Ade mau main pasir.
Berapa gambar? Kalau menggambar 15. Mewarnai ya? Melukis Oh, melukis berapa? 15.000. Kalau main pasir 10.000. Kalau main balon itu? Balon 15.000 sepuasnya. Oke. Gambar apa? Namanya ditulis dong. Namanya siapa yang di atas itu? Namanya siapa? Namanya siapa, Kak? Tulis namanya Askaira. Tulis di situ. Ya, diwarnai ya, yang rapi, jangan sampai keluar garis ya. Bajunya warna apa kayaknya? Hah? Warna apa? Kuning. Halo guys, jadi di belakang saya ini bangunan Gor Aquatic ya, dimana di sini cabang olahraga renang ya. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk kondisi bangunannya udah mulai kusam juga ya. Tapi tadi saya mendengar dari orang sekitar ya yang jualan cemilan, dia bilang untuk Gor Palaran ini ya, itu udah mulai dilakukan renovasi tahap demi tahap ya. Dan semoga untuk kawasan yang lain juga termasuk gedung Gor Aquatic ini juga bakal, semoga juga bakal direnovasi. Ya, kita lihat sendiri ya keadaannya. Coba kita lihat nanti ke dalam ya. Dan seperti ini ya kondisinya. Untuk kanopinya ada kabel yang menjuntai ya. Terus untuk tampilan pintu masuk depannya ya, tuh kita bisa lihat sendiri ya, udah mulai nggak terurus ya. Lantai pun kotor. Di sini juga banyak bangunan-bangunan, sisa-sisa bangunan ya, kayak kayu. Nah ini sepertinya nih loket ya, loket pembelian ya, udah mulai nggak terurus. Oke, kita lihat juga di sampingnya ya, sama ya, sama ya, sama udah nggak terurus lagi. Dan ini tampilan ya untuk keadaan di samping gedung ini ya. Nah ini ada pintu masuk, cuman masih bergembok ya guys. Nah kurang tahu nih, ini area menuju, sepertinya area menuju ke kolam renangnya ya. Nah, kita lihat ya, di sebelah sini juga ada ya, bener-bener sepi ya tempatnya di sini ya. Tuh kalian bisa lihat ya, hanya ada suara burung yang berkicau. Nah begini kondisinya tuh. Ya, kondisinya juga sangat tidak terawat ya. Menurut info yang saya dapat ya dari orang yang jualan cemilan tadi, dan bahwasanya untuk tempat yang masih aktif yang sering digunakan ya, yaitu tempat ini Gor Aquatic yang kolam renang, satu laginya tuh Gor bulu tangkis. Nah nanti kita juga bakal ke gedung bulu tangkis ya, mau lihat keadaannya seperti apa ya guys. Yuk kita ke sana ya. Nah kita sekarang ada di Gor bulu tangkis ya guys, dan saya nggak turun. Nah bisa kalian seperti lihat ya, untuk gedungnya masih berdiri kokoh ya, masih dibilang masih bagus ya bangunannya, dan sedikit terawat karena ini salah satu gedung yang sering dipakai ya, yang masih aktif ya. Nah jadi gedungnya ya guys ya, masih terbilang masih sangat bagus ya. Cuman ada di bagian bawahnya itu fondasinya udah mulai keropos. Nah itu ya. Di sini juga anak tangganya juga ya, tuh bolong paling bawah. Wah ada bubuknya lagi ya.
Dan ini gor ya, serbaguna ya. Di sini kita bisa melihat ya untuk perbedaannya untuk gedung ini sendiri, ini sangat rawat ya, dan untuk catnya aja pun masih bagus nih. Kita lihat ya, tuh catnya masih bagus. Gedung kesenian ya, masih bagus. Dan terakhir ini gor tenis ya. Kalau gor tenis ini ya masih bagus ya, untuk gedungnya aja sendiri tuh. Dari atapnya aja ya, itu bersih ya, tidak ada bolong-bolong. Dan untuk ruang administrasinya juga bagus ya. Oh guys, oh iya, maaf ya sebelumnya saya melihat-lihat gedungnya menggunakan mobil ya guys. Karena kalau untuk jalan kaki itu luas banget, jadi capek banget rasanya. Ya, karena ini juga udah berhubung, udah siang juga, dan matahari juga sangat terik. Jadi ya sebelumnya aku minta maaf ya guys, nggak menelusuri secara detail ya, cuma garis-garis besarnya. Nah, barusan kita sudah selesai keliling-keliling di Gor Palaran ya, dan kita juga banyak menemukan bangunan-bangunan yang tidak terawat ya, dan ada juga sebagian bangunan yang masih terawat sampai saat ini itu di Gor Serbaguna ya, atau Gor Kesenian. Nah, mudah-mudahan ya yang tadi saya dengar dari pedagang sekitar, untuk Stadion Palarannya tuh sedikit demi sedikit ya mulai dibenahi ya, dan semoga kedepannya bisa kembali seperti dulu lagi ya. Jadi benar-benar Stadion Gor Palaran ini ya menjadi kebanggaan warga Kalimantan Timur. Dan untuk videonya cukup sampai di sini ya guys ya. Kalau kalian suka dengan video ini, di like, subscribe ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi kami yang terbaru. Dan terima kasih yang sudah menonton video kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.